Welcome back to Trade Recap. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 25 Februari. Today I want to congratulate myself. Congratulations. Kayak satu milestone di 2025 ini sudah gua capai dalam waktu singkat banget anjing. Gue kira kayak butuh waktu 6 bulan, cuman ternyata enggak, cuma butuh waktu 2 hari ternyata. Tadi itu perubahan sebenarnya belum kecapai sih, sebenarnya job not finished. Cuman jujur ya, gua itu hari ini dengan trade gua ini equity pass levelnya udah kecapai gitu di phase 1 gua. Tinggal phase 2 itu lebih gampang, soalnya seharusnya di phase 2 itu gua nggak harus nge-trade lagi. Kayak kalau misalnya gue butuh gue harus nge-trade lagi, cuman gue nggak perlu nge-risk 1% kayak gitu. Gue mungkin nge-risknya 0,01% gitu, kayak cuman pasang 0,01 lot tuh cukup buat biar trading days-nya itu jalan. Oke. Nanti deh gue tunjukin lah. Nah, kita masuk dulu lah ya ke trade recap hari ini. Oke, jujur not the best day. Jujur gue bilang kemarin kalau misalnya harus ada yang dibenerin, cuman ujung-ujungnya masih gue benerin. Dan fuck it all man, gedek gue nggak gue penuhin. Jujur ya, setiap gue kayak gitu tuh, setiap kayak hal yang gue bilang gitu terus nggak gue lakuin tuh, dada gue sakit jujur, dada gue sakit aja. Ya udah, pertama-tama kita masuk trade ini ya. Kayak misalnya trade ini sama ini tuh menurut gue jangan pernah ditiru, yang ini boleh banget ditiru. Oke. Nah, kita masuk dulu nih ke 30 minute-nya. Kayak gue mark beberapa. Aduh, nge-lag ini sorry banget ini ya, wifi nya nggak tahu kenapa ini. Nah, oke, udah masuk nih. Nah, di sini yang beberapa hal yang gue mark ya. Di sini ada apa? Di pre-market ya. Pre-market di sini kita mark sessionnya dulu. Jam 8.3.18 di sini. Sip. Nah, yang gue mark itu ya, soalnya kan di London session ini price-nya di 30 minute udah broke structure, sudah floated upside. Oke. Tetapi dari struktur market high time frame-nya, HDF-nya, high time frame di 4 hour itu kita masih dalam downtrend, dan itu yang bikin bias gue hari ini. Oke. Terus kita ke hourly juga, kita lihat kalau misalnya di hourly-nya itu telah menginvalidasi gap ini, gap kecil banget di sini. Ya. Nah, awalnya tuh gue mau bullish, cuman kayak gue tuh masih punya bullish bias. Soalnya apa, kita baru ngapain, kita baru nge-sweep 4 hour time frame, 4 hour low di sini ya. Kalau bisa kita lihat nih, nah ini dia, kita baru take out 4 hour low di sini. Terus kita lihat di hourly-nya itu, setelah dia nge-trade ini, dia tuh balik lagi ke atas, reverse ke atas. Buat ngapain? Buat ngambil hourly highs di sini. Dan ya, terus dari situ gue pikir, oke, ngambil Asian session highs. Terus gue lihat di 30 menit itu kayak, oke nih, kita udah nge-sweep high time frame liquidity, ya kan? Kita masuk area imbalance di sini, kita nge-sweep highs di sini. Terus di 5 kita masih di higher time frame dulu. Tadi 4 hour, singkat gue lihat ada 4, enggak, iya. Nah, di 4 hour ini nggak ada apa-apa jujur. Kayak nggak ada apa-apa. Jadi yang gue pikir dari sini itu, yang bisa gue cari itu kalau misalnya, kalau misalnya seperti itu, yang kemungkinan bakal terjadi ialah
price action masih bakal naik lagi, turun lagi. Soalnya apa, kayak oke, mungkin nggak price tiba-tiba nge-reverse tinggi banget terus nge-sweep high ini gitu, mungkin cuman berapa persen aja cowok kayak gitu. Kalau saya dari technical analysis ya, kayak pahamin aja market structure gitu. Gara-gara di sini nggak ada imbalance, nggak ada liquidity yang bisa diambil lagi selain hourly liquidity sama masuk area imbalance ini gitu kan. Ya udah, gue lihat di pre-market, gue dapat di market tuh dari jam 8 gitu. Nah dari jam 8 di sini kan, jam 8 nge-sweep. Nah jujur dari itu gue ada kepikiran, gue entry kali ya di sini, coba gue ada kepikiran nih, udah udah nggak invalidasi gap ini nih, gila kalau misalnya gue entry dari sini sampai profit target di bawah sini RR berapa cuman ya kan kita nggak goblok juga yang ngambil. Nah terus gue mikir ya udahlah ya, terus di 1 menitnya gue lihat nih, price-nya ini udah mulai bos begini nih, ya kan. Seingat gue tuh gue dari mana ini, jujur ini bukan daerahnya, cuman nah seingat gue tuh, nah ya gue dari sini nih. Oke, kita masuk daerah sini, terus kayak gue pasang, kayak gue tadi ya dari pertama tuh gue rugi, jujur aja ini. Pertama gue rugi $53, kayak gue pasang stop loss kecil-kecilnya nih, dari high, setelah high ini terbentuk gitu, gue pasang stop loss sekecil-kecilnya $50, kayak cuman segini dong. Nah lo bayangin aja kayak dari sini pas dia masih di atas gitu, gue pasang stop loss tuh daerah sini nih, sini. Masuk kalau misalnya gue naikin lagi gitu kan, seginilah ya, gak bakal ketek. Cuman ya udah, itu spekulasi dan emang niatnya gue kayak ya udah nggak peduli gue gitu loh, kayak mau bercanda-canda aja gitu cowok. Niatnya gue nggak mau ambil trade lagi, cuman kayak ujung-ujungnya gue ambil beberapa trade di sini yang semua hasilnya itu break even, jadi kayak ya udahlah. Nah kan kita udah kasih paham tuh kenapa bias kita jadi bearish, soalnya juga kayak di 30 menitnya di sini ya kan, pokoknya kita udah ambil lah high time frame liquidity ya untuk hourly-nya. Suco nge-lag begini, sorry ya, tolong internet, tolong ini mah. Sip. Nah yaudah, kita langsung lanjut aja ke 5 minute time frame. Nah yang di entry, yang di sini kita masuk ke entry, gua ke yang trade yang gua biarin jalan deh. Isi dulu. Trade kedua gua yang ini. Kenapa kok gue bisa entry di sini gitu? Yang gue lihat padahal 1 menitnya bos. Nah, ini gue juga bingung. Nggak bingung juga sih. Gara-gara di tadi tuh gue lihat di IS itu ada 1 menit ini ya SMT di 1 menitnya. Terus walaupun dia bos ke atas gitu loh, yang gue lihat IS di sini dia kan udah bos ke atas nih. Nah IS itu di sini dia ngebosnya di mana? Di 5 menitnya pak. Pas Nasdaq kayak gitu, IS tuh ngebos di 5 menitnya gitu. Nah, price trust to fucking upside or 5 minute. Nah, dia entry masuk ke area imbalance ini terus nge-respect. Lihat aja dong berapa RR paling ini kalau misalnya kita ambil trade ini ya. 940 ini paling gede RR-nya ini ada atas high-nya dikit, paling gede 4 lah. Balik lagi ke Nasdaq. Jadi, nah pas dia di sini itu, ini jam berapa?
bukan itu, sorry banget, kita ulang lagi ya. Di sini tuh gue lihat, sorry 940-an. Oke, berarti benar tadi. Nah, yang tadi ini tuh kisaran di waktu yang sama IS itu ngebentuk SMT, cuman gue lupa yang mana, nggak gue mark soalnya tadi. Gue juga lupa jurnal, aduh, terusnya bagusnya sama harus beberapa emosi yang harus gue gitu. Nah ya, di sini tuh IS tuh ngelakuin SMT di kisaran di sini ya. Nah, dia ngebikin higher high di 1 menitnya. Kalau misalnya udah kayak gini, udah pasti 1 menitnya bikin higher high. Terus di Nasdaq dia ngebikin high low, lower high 1 menitnya. Nah ya udah, walaupun dia bos ke atas, terus yang gue lihat apa, dia kayak ngevalidasin liquidity di sini, apa namanya, BPR ini ya 1 menit. Ya udah, nge-close, gue entry pas lagi turun banget. Gue entry kayak tinggal beberapa detik lagi gitu, mau candle close, gue entry. Terus ya udah, gue taruh above highs di sini. Gue taruh di gara-gara dia nge-respect apa namanya, imbalance di sini, jadi gue taruh di highs imbalance ini ya. Oke, terus gue pasang stop loss di mana? Di hourly highs, di hourly lows, ya kan. Itu udah textbook banget, udah textbook banget. Di sini ada hourly lows beberapa nih, hourly lows ini TP terakhirnya. Dan terus di trade terakhir gua, ya kan, di trade terakhir gua ini merupakan trade paling gampang sedunia. Kenapa? Soalnya apa? Di sini di 5 minute-nya telah ngebentuk apa? Telah ngebentuk imbalance ya guys ya. Terus price action masuk ke daerah imbalance. Berarti yang bisa kita lakuin apa? Kita bisa lihat apa namanya, kalau semisalnya price itu ngevalidasiin 5 menit candle-nya, 5 menit imbalance-nya di sini, ya kan. Gue lihat, oke, udah begini nih, jujur kita masih kita ada konsolidasi di sini. Cuman di satu sisi gue ngerasa oke, ini masih konsolidasi, terus kayak kita nge-sweep masuk daerah imbalance-nya, 5 minute imbalance-nya, terus juga di sini kita kasih candle closure. Ya udah, pas mau tutup lagi gitu kan, kayak gue entah kenapa ini lagi hoki gitu. Pas gue udah jujur ya, pas udah mau tutup, kayak gue udah liat detiknya juga, tinggal beberapa detik lagi gitu, dia turun langsung jebret. Ya udah, gue langsung entry dengan cara gara-gara dia hitung-hitungan kalau begini, tinggi begini kan, itu bisa kita bilang konfirmasi ya. Soalnya udah nge-sweep high ini, udah nge-sweep high ini juga, terus di close dengan begini. Ya udah gitu loh. Kalau misalnya kalian masih ragu, berarti kalian bisa entry di daerah mana? Di daerah setelah candle close yang ini. Dia paling aman menurut gua, kayak udah paling ngikutin bias banget. Soalnya apa? Soalnya dia kayak dari konsolidasi di sini, dia nge-breakout gitu, nge-break. Lanjut, kenapa sih gua ambil trade ini? Gue lihat yang di trade ini adalah kenapa? Ini pas banget candle close di mana? Di 10.10. Oke. Itu pas banget, pas gue lihat tuh masih dalam dalam makronya kayak pas banget di akhir waktu gitu. Oke, price nge-retrace. Soalnya kayak dia gini kan baru habis nge-sweep high time frame liquidity ya di sini. Hourly low di sini nge-sweep, pasti kita pasti bakal dapat retracement dong. Setiap habis nge-sweep gitu kan. Ya udah, dari sini habis nge-sweep kita dapat retracement, terus price masuk ke daerah retracement di sini. Terus kasih kita konfirmasi. Ya udah, kita entry tadi di situ, lagi hoki. Terus kita taruh pasang di mana tadi kita bisa lihat di our start of the imbalance.
kayak awal bukannya imbalance di sini. Ngelag. Nah, ini kan ada imbalance nih. Gua nggak taruh TP di sini soalnya apa? Ini kayak bukan low juga, Cok. Paling itu kayak lower time frame dulu lah. Tapi yang itu udah paling pas menurut gua. Terus ya udah deh, kelar. Nah, kenapa gue bisa sih? Maksudnya kan yang di trade yang ini, yang kedua kan gue udah menang nih. Kayak di sini gue partials ya. Di sini pas dia udah ini berapa nih? 2.4 gue take partials. Terus di sini gue TP terakhir. Nah, ya kan? Sabar. Oh ya itu partials gue. Iya partials. 153. 53 65 53 90. Iya bener. Gue partials di situ. Nah terus yang di trade ini gue enggak partials. Gue langsung full all in aja. Cuman lihat guys, seberapa jagonya gue masang ini guys ya, menentukan take profit. Nah taruh sorry reversal, serem kalau kata gue mah. Ya udah paling itu TP terakhir emang paling pas banget. Terus kayak oke juga ini kayak bener-bener 1 to 4. Nah dari hasil semua trade ini kenapa gue bilang kayak gue mencapai sesuatu milestone gitu. Kalau misalnya kita ke akun Quantacle gue guys ya, buat kalian juga nih yang mau apa namanya, yang mau coba-coba juga, mau cari kapital, mau coba akun funded, bisa join, klik link di bawah guys ya. Nanti ada kupon bisa dipakai 20% off dari akun yang dibeli. Jadi ya udah. Nah hari ini kenapa? Soalnya hari ini dari 3 trade ini yang gue ambil, gue ngetes apa namanya profit targetnya. Jadi yang gue tinggal apa namanya, tinggal lakuin lagi itu kayak follow beberapa rulesnya dia aja kayak minimal. Terus ini kan masih phase 1, nanti phase 2 nya minggu depan gue nggak perlu nge-trade lagi, kayak pasang 0,01 lot cukup, dari konsistensinya juga udah cukup gitu kan. 67, dari per 35% kayak udah melebihi gitu. Jadi kayak udah nggak ada yang perlu gue lakukan lagi, sebenarnya tinggal nunggu waktu aja. Soalnya dari profit target 6%, gue udah 8%. Ya udah gitu, udah kita bahas semua. Cuma ya udahlah, job's not finished, cuman bisa lah kita tunjukin tipis aja lah ya. Walaupun aku kecil lah, bukan kecil, karena kita juga masih trader pemula guys ya, baru setahun trading di demo cuy, langsung ke funded gini. Ya udahlah ya, udah kita bahas semua. Ya kita bahas dari gimana gue cara ambil trade-nya. Oh sama kesalahan gue ya, kalau misalnya kita review emotional hari ini, sebenarnya fear. Kalau kita bahas lagi kenapa ada sih apa namanya, lu nggak pede, lu takut kayak gitu kan, dari beberapa trade yang ini gitu. Kayak trade yang ini ambil pernah aman-aman aja, gue nggak rugi pada trade ini, cuman gue apa itu gara-gara gue nggak follow rules gue. Kayak setelah itu tuh kayak trade yang ini gue pede-pede aja, soalnya kenapa ya, soalnya gue tahu ini masih dalam waktu gue, terus dia ngelakuin bias gue, apa namanya, dia dalam bias gue, setelah dalam bias gue dia dapat konfirmasi, eksekusinya gampang banget coy. Tapi emang psikologi lo yang butuh gitu sebenarnya. Satu. Yang kedua lagi ya, oh hari ini gue lupa ngejurnal, gue lupa ngejurnal di buku gue hari ini jujur ya. Itu kayak gue ngerasa aduh serungus, harusnya kayak gue bisa ngedata gitu tadi ini, biar gue baca lagi, biar apa namanya, biar nggak ulang lagi kayak kesalahan yang sama gitu. Harusnya nggak perlu eksesif juga 3 trade kali ini. Jadi itu sih kesalahan yang bisa gue perbaikin.
Mungkin gue harus banyakin backtesting juga kali ya. Gue backtesting kayak per hari paling cuma kayak dari waktu sejam sampai 2 jam doang, nanti diperbanyak lah ya. Terus kayak yaudah, walaupun kayak udah ngehit milestone juga gue masih nggak satisfied jujur. Soalnya gue rasa eksekusi gue kurang rapi masuk. Udah gitulah aja lah ya, cukup cukup dari recap kali ini. See you on the next one. Peace.